Umar bin Khattab wafat setelah dibunuh saat menjadi Islam sholat subuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Ia ditikam menggunakan pisau sebanyak 6 kali. Lantas, apakah dengan wafatnya Umar bin Khattab pemerintahan Islam terhenti? Atau adakah khalifah pengganti Umar dalam memimpin umat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Teman-teman, kalian tahu nggak siapa sih sahabat Nabi Muhammad yang dijuluki sebagai Dzannurain? Dan ia juga merupakan khalifah yang menggantikan Umar bin Khattab setelah wafat. Siapakah ia? Yap, dia adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga. Utsman bin Affan menjadi Khulafaur Rasyidin pada tahun 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Utsman menjadi khalifah selama hampir 12 tahun, bahkan terlama dibandingkan masa Khulafaur Rasyidin lainnya. Nah, Utsman bin Affan ini lahir di keluarga saudagar yang kaya raya, tapi meskipun memiliki harta yang berlimpah, tidak membuatnya menjadi seorang yang kufur. Justru dengan hartanya ini, ia semakin dermawan. Rasulullah menilai sosok Utsman ini sebagai seorang yang jujur dan rendah hati. Bahkan, saat Nabi Muhammad mulai menyiarkan agama Islam, Utsman ini termasuk orang pertama yang mempercayainya. Utsman bin Affan tergolong ke dalam kelompok as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Sejak saat itu, Utsman selalu setia kepada Rasulullah. Dia menjadi salah satu sahabat utama dari Nabi Muhammad. Dan Rasul juga menikahkan Utsman dengan salah satu putrinya, yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Di masa kenabian, Umar selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Saat perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 1000 dirham atau setara dengan sepertiga kebutuhan perang, 950 ekor unta, dan 10 ekor kuda. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga. Utsman bin Affan memiliki julukan pemilik dua cahaya dan merupakan sahabat yang kaya raya dan dermawan. Dia pernah menginfakkan ratusan ekor unta. Saat hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muslimin kesulitan mendapatkan air bersih. Hanya ada sumur milik orang Yahudi yang airnya dijual dengan harga yang sangat mahal. Utsman pun ingin membeli sumur itu agar bisa memberikan airnya untuk keperluan kaum muslimin. Namun, orang Yahudi itu menolak penjualnya. Utsman pun memutar otak. Dikutip dari kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah, Utsman menawar kepemilikan sumur itu hingga orang Yahudi mau berbagi dengannya. Jadi, sehari sumur itu akan menjadi milik Utsman, dan keesokan harinya sumur itu akan menjadi milik orang Yahudi, dan begitu seterusnya. Saat sumur itu menjadi milik Utsman, kaum muslimin boleh mengambil air itu secara cuma-cuma, dan keesokan harinya sumur itu akan menjadi milik Yahudi, dan hanya orang-orang Yahudi saja yang bisa mengambilnya. Tapi, pada suatu waktu, tidak ada yang mengambil air pada orang Yahudi. Alhasil, karena merasa rugi, dia menjual semua sumur kepada Utsman. Setelah itu, Utsman mewakafkan sumur itu untuk kepentingan umat Islam di Madinah. Julukan Utsman bin Affan adalah pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Pada tahun kedua Hijriah, Ruqayyah meninggal dunia di hari Perang Badar. Utsman pun sangat-sangat sedih dengan kepergian istri yang dicintainya. Dan pada tahun keempat Hijriah, Rasulullah menikahkan Utsman dengan anak perempuannya yang lain, yakni Ummu Kulthum binti Muhammad. Ummu Kulthum adalah putri ketiga Nabi Muhammad atau adik dari Ruqayyah. Setelah menikah dengan Ummu Kulthum, Utsman mendapat julukan Dzannurain atau pemilik dua cahaya. Julukan ini diberikan karena Utsman menikah dengan dua putri Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah meninggal, Utsman meneruskan perjuangannya menyebarkan Islam bersama sahabat Nabi yang lain. Utsman menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan Khalifah Utsman menjadi khalifah pertama yang memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah.
Utsman pula yang memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Utsman bin Affan, sahabat Nabi sang pemilik julukan Dzannurain ini, meninggal dunia pada tahun 35 Hijriah. Kepemimpinan Utsman sebagai Khulafaur Rasyidin dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, perlu kita ketahui juga adanya pencapaian-pencapaian yang berhasil dijalankan ketika masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang pertama ada memodifikasi mushaf Al-Quran. Yang kedua renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga pembentukan angkatan laut. Dan yang keempat memperluas wilayah Islam. Oke teman-teman, demikian sekelumit kisah dari sang Dzannurain atau Utsman bin Affan ini. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.